Belajar teks eksplanasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Dari laporan ketua kelas melalui WA Group, alhamdulillah hari ini semua peserta didik telah siap mengikuti belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah Pak Guru menjelaskan tentang teks eksplanasi, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan tepat. 2. Menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi dengan tepat. 3. Menjelaskan pola pengembangan teks eksplanasi dengan tepat. 4. Membuat teks eksplanasi dengan tepat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tentu kalian bertanya, apa sih manfaat belajar teks eksplanasi? Di antaranya manfaatnya adalah kalian bisa menjelaskan pengertian tentang teks eksplanasi. Kalian akan bisa membuat teks eksplanasi. Kalian bisa membedakan mana pola pengembangan kausalitas, mana pengembangan kronologis. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu agar hati kita menjadi gembira. Dengan hati gembira, pembelajaran mudah untuk diterima. Sekarang kita akan belajar pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa apa sajakah yang bisa dibuat menjadi teks eksplanasi? Di antaranya terjadinya gempa bumi, terjadinya hujan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah budaya. Semuanya itu bisa kita buat dalam bentuk teks eksplanasi. Dengan demikian, sekali lagi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Apa Nana? Nah Nana, kalau demikian, kalian mungkin akan bertanya, apa sajakah ciri-ciri teks eksplanasi itu? Maka ciri-ciri teks eksplanasi adalah: pertama, teks eksplanasi menggunakan kalimat-kalimat fakta sesuai dengan kejadian yang nyata. Yang kedua, menggunakan hubungan antar kalimat, hubungan kronologis. Dan ketiga, menggunakan hubungan antar kalimat dengan hubungan kausalitas. Kronologis artinya urutan waktu, kausalitas hubungan sebab akibat. Nah, agar kalian bisa membedakan mana yang hubungan kausalitas, mana yang hubungan kronologis, maka silakan dibuka
buku cetak bahasa Indonesia halaman 139. Pak Guru akan bacakan. Contoh pertama. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintah Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram antara tahun 1621 sampai dengan tahun 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Ini adalah contoh hubungan kronologis atau hubungan urutan waktu. Contoh kedua, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Contoh kedua adalah contoh hubungan kausalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalau itu hubungannya adalah kronologis, maka biasanya menjawab pertanyaan bagaimana. Tetapi kalau hubungan kausalitas, maka berarti menjawab pertanyaan mengapa. Demikian anak-anak, semoga semakin paham. Sekarang kita sampai kepada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Biasanya dengan kata-kata seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kaidah kebahasaan kedua, menggunakan konjungsi hubungan waktu atau kronologis. Misalnya, kata yang digunakan kemudian, lalu, pada akhirnya, dan setelah itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga dari teks eksplanasi adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada sebuah fenomena. Misalnya gerhana, burung, kesenian, Bandung, Papua, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keempat adalah menggunakan kata peristilahan. Misalnya menggunakan kata industri. Yang kedua, menggunakan kata peternakan, pertanian, dan kerajinan. Jadi, kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks eksplanasi adalah menggunakan konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda yang merujuk pada fenomena, yang ketiga kata yang terkait dengan peristilahan. Nah, untuk latihan kali ini silakan dibuka halaman 146. Pak Guru akan bacakan. 1. Ekosistem yang seimbang keberadaannya dapat bertahan lama. Kesinambungannya dapat terpelihara. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi keseimbangannya. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi pengurangan fungsi atau hilangnya faktor-faktor yang ada. Penyebabnya bisa berupa ulah manusia dan peristiwa-peristiwa alam. Contoh teks kedua. Kehidupan di bumi dimulai di lautan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hewan sederhana yang hidup di
di dalam air dan lautan. Selanjutnya, organisme-organisme tersebut menuju air tawar dan akhirnya ke daratan. Beberapa jenis diantaranya ada yang kembali ke lautan. Perpindahan kehidupan dari air ke darat dibuktikan dengan adanya sisik pada burung, metamorfosis kata, dan lain sebagainya. Menurut dugaan bahwa ikan berevolusi menjadi amfibi, amfibi menjadi reptilia, reptilia menjadi mamalia, dan burung. Teks ketiga. Karena perubahan lingkungan, habisnya makanan, adanya penyakit dan faktor lain, jumlah populasi secara berkala akan berkurang. Penyimpangan dapat memengaruhi variabilitas dari sisa populasi. Jika populasi meningkat lagi, frekuensi sejumlah tertentu dapat jauh berbeda dengan frekuensi sebelum penurunan jumlah populasi. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah membuktikan berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaannya bahwa cuplikan, bahwa teks yang Pak Guru baca tadi merupakan bagian dari teks eksplanasi. Nah, untuk mengerjakan latihan ini, Pak Guru akan membentuk kelompok. Kelompok pertama nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 5. Kelompok kedua nomor absen 6 sampai dengan 10. Kelompok ketiga nomor absen 11 sampai dengan 15. Kelompok keempat nomor absen 16 sampai dengan 20. Kelompok kelima nomor absen 21 sampai dengan 26. Kelompok keenam nomor absen 27 sampai dengan 30. Kelompok ketujuh nomor absen 31 sampai dengan 35. Kelompok kedelapan nomor absen 36 sampai dengan 40. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan hati-hati, dan diskusilah dengan saling menghargai. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran tentang teks eksplanasi hari ini telah berakhir. Harapan Pak Guru, semoga kalian bersama keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikan salam hormat kami para guru kepada orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Majulah pendidikan Indonesia, majulah anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.